Nah, ini kalau kita lihat, ini month to month ya. 2026. Jadi kita bisa melihat di sini kira-kira dari blended tadi portofolio gue kenapa akhirnya turunnya sekitar 25% ya. Kira-kira seperempat portofolio gue mengalami paper loss. Di Januari Bitcoin koreksi 9,9%, S&P 500 itu hijau ya. BCA itu koreksi 8%. Cash ya, ini kita pakai standar ya. Kita ambil kira-kira 3,5% per tahun, 1,6% selama dari Januari sampai Juni. Februari Bitcoin koreksi lagi dalam ya, S&P itu koreksi sedikit, biasanya koreksi dalam lagi, cash. Nah, kesalahan pertama gua adalah waktu itu gue pikir ini domestik dengan digital asset ya, ini domestik ya. Ini digital asset ya. Ini korelasinya tadinya gue pikir kecil, tapi somehow ya. Tapi ini juga lucu ya, ini jarang terjadi selama sejarah manusia. Emas turun, ya kan? Saham lokal turun, Bitcoin turun, semuanya turun. Ini memang jarang terjadi, tapi seharusnya sebagai investor yang sudah berpengalaman, gue bisa antisipasi. Karena dari sini ada satu aset yang bagus, ya. Tapi sayangnya, gue posisi di sini ya sekitar cuma 5%. Ya, jadi dragging portofolio dalam, ya. Kita lihat di sini, Maret, dia naik, oke? Nah, ini ketika kalian ngalamin misalnya dari 67% sekian portofolio ini minus terus plus di sini. Ini biasa orang kena namanya recency bias. Ya, jadi lu nggak akan pernah mau cut posisi sini karena lu pikir akan naiknya selalu pasti lebih tinggi. Nah, gue pun juga melakukan kesalahan yang sama ya. Gue kena recency bias di sini. Dan kalau kita lihat dari cash posisi gue sendiri, sebenarnya gue berharap gue adalah investor yang lebih bijak dan lebih prudent ya. Karena menurut gua, di posisi seperti krisis, kalau kalian pelajarin selama sejarah ya, mau dari banker zaman dulu seperti Jacob Fugger, dia itu ketika ada krisis, dia berani untuk ngambil tambang silver. Ya, orang-orang seperti Rockefeller, ketika ada krisis, perusahaan-perusahaan minyak ya, refinery oil yang lain dibeli sama dia. Justru krisis itu adalah kesempatan. Kenapa? Karena diskonnya jauh sekali. Kalau kita lihat ya, ini adalah ibarat saham terbesarnya Indonesia ya. Ini mengalami koreksi 33,4%. Sebenarnya kalau punya posisi cash yang lebih besar, ada bagusnya untuk masuk ketika diskonnya terlalu jauh gitu. Tapi karena cash gue itu depleting ya, kira-kira cuma sisa 16%, jadi gue tidak bisa melakukan terlalu banyak tactical trades yang lain gitu. Dan kalau kita lihat di sini April 0,2, Mei itu turun lagi dan sekarang ya turun lagi 9%. Sedangkan kalau kita lihat winernya di sini cuma satu aset yaitu S&P 500. Dia itu year to date selama 2026 justru naik 7,3%. Jadi Bitcoin turun 32,8, S&P turun 7,3, BCA turun 33,4%. Ya cash ya naik aja gitu ya. Jadi portofolio minus 25% di sini ya berdasarkan weighting blended gua.